Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alandina wa kulli niyatin sholihah wa ila hadratina Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zawjihi wa dzurriyyatihi wa ali baiti wa ashlal kiram. Usun musannifil kutub Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa Malik Muhammad Nawawi Al-Jawi wa jami' masyayikhi wa malim al-qadami. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil munazzahi an simatil qudusi wal alwani wal kaifiyat. Wa asyhadu an la ilaha illallahul ghaniyyu an kulli ma siwa wal muftakiru ilaihi kullu syai'in fi sairil awqat. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul makhluqat. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sahibil khawdi wasyafa'at wa ala alihil mufaddalina ala sairil umam washabil faizina bi anwa'il khairati wan ni'am. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa maddana bi asrarihi wa adda alaina bi barakatihi fid darain. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin baru sampai pada Mabadu Tijan Daruri fi Syarhi Risalatil Bajuri, baru muqaddimah. Wa qad su'itu fihi fa ana asra'u rajian al-intifa' bi wa udil barakah. Sampai situ. Wa qad su'iltu fa ana asra'u rajian al-intifa' bihi wa audal barakati min dzalika syekh li wa kulli qari'in wa sami'in wa mutali'in. Sampai situ. Mudah-mudahan setelah diminta untuk membuat penjelasan tentang risalah tersebut, akhirnya musannif memulai dengan satu harapan, semoga kitab syarah ini Al-Intifa bermanfaat.
serta keberkahan dari beliau. Keberkahan dari beliau mengalir kepada diri saya. Pada diri saya sebagai penyampai yang membacanya, ya, yang mendengarkannya juga termasuk mendapat barokah, dan juga orang yang mempelajarinya. Orang yang mempelajarinya. Walikulli qari'in wasami'in wa mutali'in. Jadi semuanya mendapat barokah. Tapi ada keistimewaan bagi yang ya kita mendengar pakai telinga, melihat pakai mata. Jadi telinga kita, mata kita termasuk mengkaji atau wa mutali'in, ya. Jadi komplit mendapat keberkahan dari beliau. Pendengaran, penglihatan, juga perasaan. Termasuk kita punya kitabnya. Bahkan kitab Tijan Daruri ini di pesantren-pesantren wajib, ya, wajib kita pelajari. Wajib dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Baru kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi kelawan nyebut asmane Allah. Bismi kelawan nyebut Allahi Allah. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah, dengan nama Allah. Bismi itu dengan nama Allah. Bismi asalnya ismullah. Asalnya ismullah, dimasuki ba, ya. Jadi bismi, ya, tidak bismillahir, tapi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi, tidak bisma atau bismu. Kenapa dibaca bismi? Ya dari sananya aja bismi. Nah, itu jawabannya ngawur. Kalau salah cetak gimana? Kalau salah cetak gimana? Mending hari bisa. Bismi, sebab di depannya ada huruf ba. Ismullah, alifnya nggak ada. Kemana? Bismillahi, ismullah, setelah dimasuki ba, alifnya nggak ada. Kemana? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi itu ada alifnya. Bismi, ba, alif ke atas, sin, mim. Rabbika, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ada alifnya itu. Tapi bismillahi ismullah, setelah dimasuki ba, alifnya hilang atau enggak ada atau tidak tertulis. Kemana? Ya, cari alifnya bismillahirrahmanirrahim ya sampai ketemu. Kalau belum ketemu, jangan dulu pulang. Jadi selama mondok nyari alif ismullah, belum ketemu ya. Nanti kalau udah ketemu boleh pulang. Bismillahi, bismi kelawan nyebut Allah Gusti Allah, kelawan nyebut asmane jenengane Gusti Allah. Ar-Rahman,
kang welas asih. Ar-Rahmani yang maha pengasih. Ar-Rahimi, Ar-Rahimi lagi maha penyayang. Ar-Rahimi kang langgeng welas asih. Ar-Rahmani kang welas asih tapi tidak langgeng. Ar-Rahimi kang langgeng welas asih. Jadi beda Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Ar-Rahman pengasih, ya, pengasih. Kalau Ar-Rahim maha penyayang. Kasih dan sayang beda. Orang kasih, ya, senang, cinta, kasih. Sayang enggak? Enggak sayang. Oh, cuma kasih aja, iya. Akhirnya dikasih, ya dikasih. Tapi enggak sayang, enggak sayang. Wajar. Sifat kasih itu, ya, Allah yang maha pengasih tanpa pilih kasih, yang maha penyayang tak pandang sayang. Maha penyayang tak pandang sayang. Jadi Ar-Rahman, sifat kasih Allah di dunia itu tidak pandang bulu. Maksudnya untuk seluruh makhluk. Untuk seluruh makhluk. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang munafik. Pokoknya sama berkabeh. Semuanya dapat sifat kasih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah mengasihi seluruh makhluk. Mengasihi seluruh makhluk. Sehingga diberi wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jadi semua makhluk yang ada di bumi dan di langit, ya, fil ardi wa fis sama, di langit, semuanya dikasih rezeki oleh Allah. Itu sifat kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak pandang sayang, tak pandang bulu, tak pilih kasih, enggak. Jadi selalu diberi atau dirizkian ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau kita kan beda, ya. Kalau kita sebagai manusia kan kadang-kadang beda, ya. Tabrakan di jalan raya, tempat ditanya agamanya apa, nah, ya, agamanya apa? Non Muslim, oh enggak. Nah, itu enggak boleh, tidak menunjukkan sifat rohmaniyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kafir, pokoknya mau orang bagaimanapun, kita tetap harus kasih, harus penuh cinta dan kasih. Itu berarti mempunyai sifat tajalli. Allah sedang tajalli dengan sifat rohmannya Allah kepada diri kita. Jadi tidak pandang bulu, mau kafir, mau muslim, mau sholat, mau tidak, mau pokoknya seluruh makhluk dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat rohmaniyahnya Allah. Makanya Ar-Rahmani ingkang welas asih di dunia tok, ya, hanya di dunia. Kenapa? Ya karena punya sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu sifat ketuhanan, mendidik, ngatur, ya, mendidik dari yang tidak bisa kepada yang bisa, mendidik dari kecil, gede, terus ngatur dari yang tidak beraturan sehingga menjadi aturan. Itu rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau kafir, mau tidak, sabodo, ya, Allah memberi keleluasan, silakan mau kafir, mau muslim, mau iman, mau tidak beriman, terserah. Tapi tetap diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimi tur kang welas asih.
Maha penyayang, sayang. Ar-Rahimi kang langgeng welas asih. Langgeng bukan hanya di dunia tapi juga di akhirat. Di akhirat langgeng. Nah, sifat Ar-Rahim, Rahimiyah, Rahmanad dunya wa Rahimul akhirah. Rahmanad dunya wa Rahimul akhirah. Jadi sifat kasihnya Allah di dunia dan sayangnya Allah di akhirat. Wa Rahimud dunya wa Rahimul akhirah. Kalau sifat Rahim Allah ini berhubungan dengan sifat atau tauhid uluhiyah. Kalau Ar-Rahman tauhidnya rububiyah, ketuhanan, Tuhan itu rububiyah. Kalau Ar-Rahim mengenai Ar-Rahim adalah sifat uluhiyah, ilahiyah, al-ilahiyah. Ya. Tuhan sama itu juga Tuhan, tapi Tuhan yang disembah oleh kita sebagai makhluk. Kalau rububiyah kan tauhid rububiyah itu di dunia. Kalau Ar-Rahim bagi siapa saja yang menyembah kepada Allah akan mendapat rahimnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Tapi kalau yang tidak menyembah kepada Allah itu mendapat rahmannya Allah di dunia. Paham? Sifat rububiyah tidak mengenal makhluk, tidak mengenal jenis, tidak mengenal status, tidak mengenal apa. Seluruh makhluk dirisian ke Allah, dikasih oleh Allah. Tapi sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala berlaku hanya untuk orang-orang yang di akhirat, hanya untuk orang-orang yang menyembah kepada Allah. Menyembah kepada Allah. Adil tidak? Ya adil. Itu sifat keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rahman di dunia, Rahim ya dunia ya akhirat. Jadi dunia ini, alam kubur itu bukan tempat peristirahatan terakhir, bukan istirahat terakhir. Jadi awal kehidupan di akhirat. Jadi merupakan awal kehidupan di akhirat. Jadi masih ada kehidupan lagi. Nah, di sanalah berlaku sifat Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang beriman akan mendapat ridho atau mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak tentunya akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, itu Rahimnya Allah. Ya. Sebab waktu di dunia Allah sudah memberi dua jalan, dua petunjuk. Wahadainahun najdain, dua jalan. Wahadainahun najdain. Kasih dua jalan, mau jalan kanan, mau jalan kiri. Itu kebebasan dari Allah. Bebas silakan. Kalau ke kanan mungkin nanti surga, ke kiri ke neraka. Tinggal pilih. Nggak usah banyak cincong, ya. Tinggal pilih aja. Kalau kanan ke kiri, kanan surga, kiri ke neraka. Wahadainahun najdain, kasih dua pilihan. Nanti kalau yang dipilihnya yang kanan, ya surga. Tentu mendapat julukan ashabul yamin. Yang ke kiri ashabus simal. Itu ciri-ciri. Ashabul yamin, ma ashabul yamin. Wa ashabus simali, ma ashabus simal. Kanan kiri. Makanya min, ya. Pakainya in kuntum mu'minin. Ini itu 50%. Karena di dunianya ada dua pilihan. Mau ke kanan silakan, mau ke kiri silakan.
Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Law pakainya law kanu muslimin. Enggak mungkin. Kenapa? Ya karena udah di neraka. Ya, udah di neraka. Mang pirang-pirang atau banyak orang yang mengatakan, yang mengharap-ngarap, menghendaki supaya dirinya beriman, supaya Islam, supaya iman, ya, supaya iman. Tapi ngomong gitu teh geus aya di neraka jahanam. Makanya pakainya lau kanu, andaikan lamun mah saya baheula di dunia iman meureun moal kieu-kieu teuing. Sayang ngomong gitu udah di akhirat, udah di neraka. Pakainya lau. In kuntum mu'minin. Nah, termasuk mu'alaq. Ya, termasuk mu'alaq. Mu'alaq itu ada ketergantungan. In kuntum. Jadi kalau kalian mukminin beriman, tentu masuk ke dalam jalan yang kanan, ke dalam surga, ya. Nah, in yang 50%. Kalau tidak beriman tentunya masuk ke dalam neraka yang ke kiri. Nah, itu makanya in itu 50%. Makanya di dunia ini mu'alaq. Ada ketergantungan, ada usaha, ada ketergantungan. Kalau beriman ya surga, kalau tidak beriman ya ke neraka, ya. Jadi takdirnya takdir mu'alaq, bukan takdir mubrom. Paham? Colhok wae paham tuh. Melonggo wae paham? Ini pelajaran TK. Jadi nggak usah mikir-mikir. Pelajaran TK itu paling dasar, bukan di bawah dasar. TK kan bawah dasar sekali, ya, bawah dasar sekali. Saking dasarnya itu sehingga menjadikan pondasi yang kuat. Dan ini adalah merupakan ya pondasi tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lanjut. Pasmul jalalati dalla ala dzati al-jami'ati li sifatil ilahiyati kulliha warrahmanu huwa kasirur rahmati li ibadihi bisatri fid dunya warrahimu huwa kasirur rahmati lahum bil ghufrani fil uqba falil abdi ayyulahidha minallahi qudratahu wa minar rahmani ni'matahu wa minar rahimi ismatahu minadz dzunubi wa maghfiratahu. Pasmul jalalati, maka utawi asma al jalalah. Asma jalalah Allah maksudnya apa ada Allah. Pasmul jalalati, maka utawi asma jalalah, nama keagungan Allah. Asma jalalah nama yang maha agung, ya, yakni lafaz Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalla ala dzatil jami'ati, dalla nuduhake ala dzatil jami'ati, ngatasé zat kang ngumpulake. Ala dzatil jami'ati, ngatasé zat kang ngumpulake. Nama yang agung, ismul jalalah, yakni lafaz Allah, itu menunjukkan zat yang mencakup semua li sifatil ilahiyah, marang pira-pira sifat kepangeranan, sifat ketuhanan. Kuliha sekabehane, Jadi nama yang maha agung, yakni lafaz Allah, itu menunjukkan zat yang mencakup semua sifat
ketuhanan kulliha secara keseluruhan, keseluruhan. Tadi itu sudah ya contohnya sudah. Tadi contohnya sudah sifat ketuhanan keseluruhan. Fasmul jalalati ala dzatil jami'ati li sifatil ilahiyati kulliha. Warrahmanu huwa kasirur rahmati. Warrahmanu tawi sifat rahman. Warrahmanu ar-rahman, ya, huwa yo ar-rahman iku kasirur rahmati, zat kang akeh rahmate, ya ar-rahman yaitu limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala libadihi untuk hamba-hambanya, untuk hamba-hambanya, libadihi marang piro-piro kaulane Allah, libadihi untuk hamba-hambanya, bisatri dengan menutupi kesalahan, bisatri dengan ditutupnya aib fid dunya di dalam dunia, fid dunya di dalam dunia. Jadi bagi kita sebagai umat Islam mendapat rahman Allah, merupakan sifat rahman Allah, sehingga tertutup atau ditutup-tutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala aib kita. Jadi karena ada aib yang di dunia itu aibnya terbuka, ada yang ditutup-tutupi di dunia. Itu sifat rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi seorang hamba yang melaksanakan peribadatan. Ya, jadi alhamdulillah bisa saja doa kita tidak diijabah. Karena apa? Karena untuk menutupi aib-aib kita di dunia. Andaikan aib kita di dunia dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wah luar biasa. Tentu setiap manusia punya aib. Nah, oleh Allah ditutup-tutupi, tidak terbuka, tidak dibuka. Nah, itu merupakan sifat rahman Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia bagi umat Islam, bagi umat yang beriman. Makanya kalau ada orang Islam yang punya aib, kita tutup-tutupi, jangan malah dibuka-buka. Man satara uyubal muslimin satarallahu yaumal qiyamah, uyubahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aibnya umat Islam, maka Allah akan menutup aibnya nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Nah itu. Jadi bukannya dibuka-buka aib. Ada kesalahan sedikit malah hoak lagi, tambah lagi, wah macam-macam. Terus gimana tanggapan? Ya diam aja. Tapi bukan berarti kita membiarkan kemungkaran, kita hanya menutup-nutupi aibnya orang Islam, Kalau bisa dekati, ngomong langsung kepada yang bersangkutan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Itu orang sahabat yang baik begitu, menasihati dua mata, tidak menasihati di depan umum. Nah, itu cirinya sahabat yang sejati itu enggak begitu temannya punya kesalahan, tidak langsung diomongkan di depan umum, ya, tapi didekati, ngomong berdua, terus dinasihati, begini, jangan begitu, jangan begini, atau begitu itu salah. Nah itu maksudnya. Nah, jadi itu sahabat yang sejati. Sahabat yang sejati menasihatinya secara sembunyi-sembunyi, tidak secara terbuka di depan umum. Itu War-Rahman.
sifat Rahman Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita tertutup atau ditutup-tutupi atau aib kita tertutup di dunia, itu sudah alhamdulillah ya, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala aib kita tertutup. Karena kita sama Allah yang tahu masalah aib itu. Masalah aib. Dah itu saja, baru sampai Ar-Rahman, nanti Ar-Rahim ya, nanti Ar-Rahim. Mudah-mudahan apa yang kita kaji barokah, manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi dinina. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi alladhi yanfa'una, Rabbi fakihna wa faqih ahlana wa qurbatil lana fi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.